Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Witan Sulaiman alami masa sulit di Persija Jakarta, ini alasan jarang dimainkan. Yance Sayuri tak menyerah, bertekad tampil lebih banyak di Timnas Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Witan Sulaiman alami masa sulit di Persija Jakarta, ini alasan jarang dimainkan. Witan Sulaiman, salah satu talenta muda berbakat di Timnas Indonesia, sedang menghadapi masa sulit di Persija Jakarta. Sejak bergabung dengan klub berjuluk Macan Kemayoran itu, Witan lebih sering terlihat di bangku cadangan daripada di lapangan hijau. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya di kalangan penggemar, mengingat statusnya sebagai salah satu pemain andalan Timnas Indonesia. Direktur Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, akhirnya angkat bicara mengenai situasi Witan. Menurutnya, keputusan untuk tidak memberikan banyak menit bermain kepada Witan sepenuhnya berada di tangan tim pelatih dan bukan disebabkan oleh faktor non-teknis. Prapanca menegaskan bahwa dalam skuad Persija, setiap pemain, termasuk Witan, harus bersaing secara adil untuk mendapatkan posisi di tim utama. Menjadi pemain Timnas Indonesia bukan berarti otomatis mendapat tempat utama di Persija. Semua pemain harus menunjukkan performa terbaik dalam latihan dan pertandingan. Jika pelatih melihat belum ada perkembangan yang sesuai harapan, maka keputusannya adalah hak prerogatif pelatih, ujar Prapanca dalam pernyataannya baru-baru ini. Ia juga menambahkan bahwa keputusan tersebut murni pertimbangan taktik dan strategi dari pelatih Persija, Carlos Pena. Menurut Prapanca, Pena masih mencari formula yang tepat untuk mengoptimalkan potensi tim, dan setiap pemain harus siap bersaing dalam kondisi apapun. Meskipun Witan memiliki pengalaman di kancah internasional, ia tetap harus membuktikan kualitasnya di level klub. Prapanca juga menegaskan bahwa kondisi fisik Witan tidak mengalami masalah. Pemain yang masih berusia 22 tahun ini berada dalam kondisi bugar dan siap dimainkan kapan saja. Tidak ada masalah cedera. Semua murni soal taktik dan performa. Witan tetap berlatih keras dan siap ketika pelatih membutuhkannya, tegasnya. Ketatnya persaingan di skuad Persija juga menjadi faktor lain yang mempengaruhi minimnya waktu bermain bagi Witan. Persija memiliki barisan gelandang dan winger yang berkualitas, sehingga pelatih Carlos Pena harus memilih pemain yang paling sesuai dengan skema permainan yang diinginkannya. Dengan persaingan ketat di lini tengah dan sayap, Witan harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan kesempatan bermain. Selain itu, Prapanca mengakui bahwa kehadiran pemain diaspora di Timnas Indonesia turut memengaruhi persaingan di level klub. Dengan semakin banyaknya pemain keturunan yang memperkuat Timnas, para pemain lokal dituntut untuk tampil lebih konsisten agar tidak tergeser dari skuad nasional. Dengan banyaknya pemain diaspora yang kualitasnya mumpuni, para pemain lokal harus bekerja ekstra keras. Persaingan di Timnas sangat ketat dan itu juga berdampak pada persaingan di klub, jelas Prapanca. Saat ini, Witan masih menantikan keputusan dari pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, apakah dirinya akan tetap dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Dengan persaingan yang semakin ketat, terutama di sektor sayap yang kini diisi oleh pemain-pemain diaspora berbakat, Witan harus terus menunjukkan kualitasnya baik di klub maupun tim nasional. Patrick Kluivert, yang dikenal memiliki filosofi menyerang dengan mengandalkan kecepatan dan kreativitas di lini depan, tentunya membutuhkan pemain yang mampu menjalankan taktik tersebut dengan efektif. Dalam hal ini, Witan memiliki modal yang cukup baik dengan kemampuan dribbling dan pergerakan tanpa bola yang lincah. Namun, untuk bisa meyakinkan Kluivert, ia harus lebih sering bermain dan menunjukkan konsistensi di Persija. Meski saat ini belum menjadi pilihan utama di Persija, Witan tetap menunjukkan sikap profesional. Ia tetap bekerja keras dalam setiap sesi latihan dan bersikap positif di luar lapangan. Dukungan dari rekan setim dan pelatih pun tetap mengalir untuk Witan, yang dianggap memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pemain kunci di masa depan. Para penggemar Persija dan Timnas Indonesia tentu berharap Witan bisa segera bangkit dan kembali menunjukkan performa terbaiknya. Dengan usia yang masih muda dan pengalaman internasional yang sudah cukup matang, Witan diyakini bisa menjadi aset berharga bagi Persija maupun Timnas Indonesia. Saat ini, fokus utama Witan adalah terus bekerja keras dan membuktikan diri di sesi latihan. Ia menyadari bahwa persaingan di Persija sangat ketat,
Namun hal tersebut justru menjadi motivasi baginya untuk terus berkembang. Witan juga berharap bisa mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk bermain dan memberikan kontribusi maksimal bagi Persija. Apakah Witan Sulaiman mampu mengatasi tantangan ini dan kembali bersinar di lapangan hijau? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Yang jelas, semangat dan kerja kerasnya akan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat baik di level klub maupun tim nasional. Yance Sayuri tak menyerah, bertekad tampil lebih banyak di Timnas Indonesia. Yance Sayuri, salah satu winger berbakat Indonesia, tak mau menyerah meski belum mendapat banyak kesempatan bermain di Timnas Indonesia. Saudara kembar Yaakob Sayuri ini punya ambisi besar untuk menyamai pencapaian kembarannya yang sudah lebih dulu menjadi andalan di skuad Garuda. Bagi Yance, menjadi bagian dari Timnas bukan sekadar impian, tapi sebuah tujuan yang ingin ia wujudkan melalui kerja keras dan dedikasi tanpa henti. Sejak debutnya pada tahun 2022, Yance baru tampil 1 kali bersama Timnas Indonesia. Jumlah ini jauh tertinggal dari Yaakob yang sudah mengoleksi 22 caps dan mencetak 3 gol sejak debutnya pada 2021. Perbedaan ini tentu menjadi motivasi tersendiri bagi Yance untuk membuktikan bahwa dirinya juga pantas bersaing di level internasional. Ia sadar bahwa persaingan di Timnas sangat ketat, namun hal itu justru membuatnya semakin termotivasi untuk terus berkembang dan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Di level klub, Yance sebenarnya punya catatan yang cukup gemilang. Bersama PSM Makassar, ia menjadi salah satu pemain kunci yang membawa tim tersebut meraih gelar juara BRI Liga 1 musim 2022. Kemampuannya dalam menggiring bola, kecepatan lari di sisi sayap, serta visi bermain yang cerdas kerap merepotkan pertahanan lawan. Bahkan, Yance seringkali menjadi pembeda dalam beberapa pertandingan krusial dengan assist dan kontribusi penting lainnya. Namun, perjalanannya di tim nasional tidak semulus yang diharapkan. Berbeda dengan Yaakob yang konsisten dipanggil dan mendapat kepercayaan dari pelatih Shin Tae-yong, Yance justru kerap dihadapkan pada cedera yang menghambat perkembangan karirnya di level internasional. Cedera hamstring dan otot yang kerap kambuh membuatnya harus absen dalam beberapa kesempatan penting, termasuk saat Timnas Indonesia berlaga di ajang internasional. Kondisi ini tentu membuat Yance merasa kecewa, namun ia tidak mau larut dalam kesedihan. Meskipun demikian, Yance tidak mau menyerah. Ia tetap berusaha bangkit dari cederanya dan bekerja keras agar bisa kembali bersaing dalam perebutan tempat di skuad utama. Tekad kuat ini terlihat ketika ia kembali dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ini menjadi kesempatan emas baginya untuk menunjukkan bahwa dirinya layak mendapatkan kepercayaan lebih dari pelatih. Sayangnya, dalam 2 pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi, Yance belum mendapat kesempatan bermain. Posisi sayap yang biasa ditempatinya masih dipercayakan kepada Yaakob yang tampil lebih konsisten dan sudah berpengalaman di level internasional. Namun, hal ini tidak membuat semangat Yance luntur. Ia tetap fokus berlatih dan menunjukkan dedikasinya dalam setiap sesi latihan, berharap bisa mendapat menit bermain di laga-laga berikutnya. Keinginan Yance untuk menyamai pencapaian Yaakob bukan hanya tentang persaingan saudara kembar, tetapi juga sebagai motivasi untuk terus berkembang. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya juga bisa memberikan kontribusi besar bagi Timnas Indonesia, bukan hanya sekadar pelengkap dalam skuad. Ia percaya bahwa dengan kerja keras dan konsistensi, ia bisa mendapatkan kepercayaan yang sama seperti yang didapatkan kembarannya. Selain itu, Yance juga mendapatkan dukungan penuh dari keluarganya, terutama dari Yaakob yang selalu memberikan semangat dan motivasi. Meskipun bersaing di posisi yang sama, keduanya tetap saling mendukung dan saling memberikan masukan agar bisa tampil lebih baik. Kami selalu saling memberi semangat dan berbagi pengalaman. Saya bangga melihat Yaakob sukses di Timnas, dan itu menjadi motivasi bagi saya untuk menyusulnya, ujar Yance. Tekad kuat dan semangat pantang menyerah yang dimiliki Yance bisa menjadi modal berharga untuk meraih impian tersebut. Ia sadar bahwa untuk bersaing di level internasional, dibutuhkan konsistensi dan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, Yance terus menjaga kebugarannya agar bisa selalu siap saat dibutuhkan oleh tim nasional. Ia juga berkomitmen untuk memperbaiki aspek-aspek permainannya yang dirasa masih kurang, seperti penyelesaian akhir dan kekuatan fisik. Bagi Yance, jalan menuju kesuksesan di level internasional memang tidak mudah. Namun, ia percaya bahwa dengan kerja keras dan ketekunan, kesempatan itu pasti akan datang. Ambisinya untuk tidak kalah dari sang kembaran menjadi motivasi yang mendorongnya untuk selalu memberikan yang terbaik di setiap kesempatan.
Kisah Yance Sayuri ini adalah cerminan dari semangat pantang menyerah yang seharusnya dimiliki setiap pemain sepak bola. Meski perjalanan karirnya tidak selalu mulus, ia tetap berjuang untuk mewujudkan mimpinya mengenakan seragam timnas Indonesia dengan lebih sering. Perjuangan Yance tentu layak mendapatkan apresiasi. Ia yakin, suatu hari nanti, ia akan berdiri di lapangan hijau dengan kebanggaan mengenakan seragam timnas Indonesia, membela negara dan memberi kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.